Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Hayudunisa Ikasari. Saya dari kelas 1E Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh dari perangkat lunak, input, proses, output, storage, dan peripheral. Dan juga saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak, sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi, dan juga perangkat jaringan. Nama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah semua komponen yang berbentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dipegang secara langsung. Hardware mendukung sistem kerja komputer, berfungsi untuk menyimpan data, memproses, menyimpan, dan juga menampilkannya kepada pengguna. Tanpa perangkat keras, komputer tidak bisa berjalan, karena perangkat keras merupakan tempat berlangsungnya aktivitas pada komputasi. Contoh dari perangkat lunak itu ada monitor, CPU, lalu printer, keyboard, mouse, dan juga speaker. Yang kedua ada input. Perangkat input adalah bagian dari hardware yang tugasnya memasukkan data dari pengguna ke dalam komputer. Data tersebut bisa berupa teks, gambar, suara, maupun gerakan. Input kemudian diproses oleh komputer dan menghasilkan informasi yang berguna. Jadi, perangkat input adalah jembatan awal bagi manusia dan juga komputer. Contoh dari input adalah keyboard untuk memasukkan teks, kedua itu ada mouse untuk menggerakkan pointer, tiga ada scan itu untuk memindai gambar atau dokumen, dan juga mikrofon untuk memasukkan suara. Yang ketiga ada proses bagian dari otaknya komputer yang bertugas untuk mengolah data dari perangkat input menjadi informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Unit utama yang ada di proses ini adalah CPU, yang biasa disebut dengan prosesor. CPU bekerja dengan kecepatan tinggi untuk melakukan perhitungan, logika, dan perangkat pengendalian lainnya. Selain CPU, ada juga GPU, Graphic Processing Unit, yang berperan khusus untuk mengolah data grafis. Contoh dari proses adalah prosesor Intel, chipset, dan juga motherboard. Keempat ada output. Perangkat output adalah hardware yang menghasilkan olahan data dari komputer kepada pengguna. Hasil keluaran ini bisa berupa tampilan visual, suara, maupun fisik. Tanpa output, pengguna nggak bisa tahu apa yang lagi komputer jalani. Contoh dari output itu ada monitor untuk menampilkan gambar maupun teks. Lalu ada printer untuk mencetak gambar ataupun dokumen. Yang ketiga ada speaker untuk mengeluarkan suara, dan juga terakhir yaitu proyektor. Kelima ada storage. Storage berfungsi untuk melihat komputer untuk menyimpan data, baik disimpan sementara maupun permanen. Penyimpanan sementara digunakan saat komputer lagi bekerja, agar proses bisa berjalan dengan cepat. Sedangkan penyimpanan permanen berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka panjang meskipun komputer dimatikan.
storage menjadi komponen penting agar data dan juga program tetap dapat disimpan dan juga diakses kapan saja. Contoh dari penyimpanan sementara adalah RAM, dan contoh dari penyimpanan permanen adalah hard disk. Yaitu terakhir ada peripheral. Peripheral adalah perangkat tambahan yang dihubungkan ke komputer untuk memperluas fungsi dan kegunaan komputer. Perangkat ini bukan bagian penting dari sistem utama. Contohnya itu seperti CPU, RAM, dan motherboard. Tapi sangat membantu aktivitas pengguna jadi agar lebih mudah. Peripheral bisa berupa perangkat input tambahan, perangkat output, maupun perangkat penyimpanan eksternal. Contoh dari peripheral adalah printer, webcam, joystick, speaker eksternal, hard disk eksternal, dan juga headset. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan contoh dari perangkat lunak, sistem operasi, bahasa pemrograman, aplikasi, dan juga perangkat jaringan. Yang pertama adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan program atau instruksi yang memberi tahu komputer apa saja yang harus dikerjakan. Kalau perangkat keras itu adalah fisiknya, maka perangkat lunak itu adalah otaknya yang mengendalikannya. Contoh dari perangkat lunak adalah Microsoft Word, antivirus, Photoshop, dan juga Google Chrome. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua perangkat keras dan juga perangkat lunak yang ada di komputer, sehingga bisa saling bekerja. Bisa dibilang sistem operasi adalah jembatan dari pengguna dan ke komputer. Contoh dari sistem operasi ada Windows, Linux, MacOS, Android, dan juga iOS. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan programmer untuk menuliskan kode agar komputer bisa menjalankan tugas tertentu. Contohnya seperti Python, Java, PHP, dan juga JavaScript. Yang keempat ada aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan tertentu, biasanya digunakan oleh pengguna akhir. Jadi aplikasi itu hasil dari pemrograman yang bisa dipakai untuk bekerja, belajar, dan juga hiburan dan lain-lainnya. Contohnya itu seperti WhatsApp, Canva, Zoom, lalu ada Mobile Legends. Lalu yang terakhir, perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah alat-alat yang dipakai supaya komputer, laptop, HP, dan perangkat lainnya bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan. Misalnya LAN, Wi-Fi, maupun internet. Tanpa adanya perangkat ini, kita tidak bisa ngobrol maupun bertukar kabar. Contoh dari perangkat jaringan yang pertama ada router. Fungsinya untuk mengatur jalannya data dan menjadi penghubung antar jaringan. Contoh nyatanya itu seperti yang modern Wi-Fi dan IndiHome. Yang kedua ada switch. Fungsinya untuk menghubungkan jaringan komputer dari banyak yang lokal. Kita bisa sharing data atau printer dengan cepat. Contohnya seperti switch daily. Yang ketiga ada hub. Fungsinya sama seperti switch, tapi dia lebih mudah, lebih gampang. Fungsinya itu jadi cuma menghubungkan sinyal ke dalam perangkat tertentu, yaitu seperti hub kecil ke kantor yang sudah lama. Yang keempat ada access point. Fungsinya untuk bikin jaringan kabel atau wifi biar HP maupun laptop bisa connect tanpa kabel. Contohnya wifi hotspot di kafe maupun di kampus.
Yang kelima ada modem. Fungsinya untuk mengubah penyedia internet menjadi sinyal digital agar bisa connect ke laptop maupun ke komputer. Contohnya itu seperti modem IndiHome, modem Bolt, dan juga modem USB. Yang keenam ada kabel jaringan. Fungsinya jadi jalur fisik buat data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya seperti kabel LAN yang biasanya ditemukan di warnet maupun di kantor. Dan yang terakhir ada firewall. Firewall fungsinya itu dia kayak satpam, dia ngejaga akses yang gak aman atau berbahaya. Contohnya itu seperti firewall bawaan router atau software firewall yang ada di Windows. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.